Iman tanpa perbuatan mati. Itu penentu sekali. Ibu-ibu, Tuhan bilang, hai istri, tunduk pada suami. Kalau kau lawan suami, itu mengerikan. Kalau nggak percaya kau, matilah nanti malam, tanya sama Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan ini. Enggak, maksud saya apa? Rata-rata orang mati dulu baru insaf. Expire. Makanya bersyukurlah Anda sebelum mati dengar khotbah hari ini. Supaya kalau tahun depan mati agak beres hidup kita ini. Dokun ma ulu mulu ulu. Kaulah Tuhan kami. Kau yang menciptakan kami. Sehingga pendekatan kami kepada Engkau, Engkau jauh lebih mengenal diri kami daripada diri kami dalam mengenal diri kami. Bahkan Engkau jauh lebih mengasihi diri kami daripada siapapun yang dapat disebut, termasuk diri kami dalam mengasihi diri kami. Maka pendekatan kami kepada firman Tuhan, ajarlah kami tegas terhadap diri kami. Jangan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Jujur Tuhan, kami tidak pernah cerdas memimpin diri kami. Engkaulah satu-satunya gembala yang sempurna, sehingga kami mau dipimpin oleh Engkau ya Tuhan. Dalam kebenaran yang mendasar inilah Roh Kudus berbicara kepada kami semua. Kami mendekati firman Tuhan bukan supaya keinginan kami dikabulkan. Jauhkan kami dari hal itu Tuhan. Melainkan supaya kami mengerti isi hati-Mu, apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan. Berbicaralah Tuhan. Sebab kami sungguh-sungguh memohon semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Dalam pergumulan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dengan KWI, maka diletakkan di hati mereka tema nasional kita, Lukas pasal 2 ayat 14. Yuk sama-sama kita baca Lukas pasal 2 ayat 14. Bisa ditampilkan operator? Lukas pasal 2 ayat 14. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ya. Maafkan saya Bapak Ibu. Pendidikan tinggi, kecerdasan, pengalaman, gak bisa kita pahami ayat ini kalau sentrisnya bukan Tuhan Yesus. Absolutely. Doktor teologi pun, dosen teologi pun gak bisa mengerti ayat ini seperti yang Tuhan maksud, kalau Tuhan tidak sungguh-sungguh jadi pusat hidup kita. Maafkan saya bapak-bapak lihat saya. Mana bapak-bapak lebih menikmati teguran istri atau pujian istri orang? Gak usah ketawa, merataplah. Mana bapak-bapak lebih menikmati teguran istri atau pujian istri orang? Malam sunyi senyap. Ada kayak rohani, dua-duanya. Ya Tuhan, ampuni dia Tuhan. Halo, ayolah cerdaslah. Tidak ada manusia di bumi ini sehebat istri kita mengenal kita. Jangan pura-pura nyambung. Istri siapapun orang lain muji kita itu berangkat dari tidak mengenal kita. Maafkan saya, bodoh banget kalau kita nikmati. Orang dia nggak kenal kita. Kalau nggak kenal, bagaimana bisa menilai kita? Pak Rituan, saya lihat Bapak itu kebapaan sabar. Ya Tuhan, lucu-lucu sedih itu. Bapak-bapak, kalau istri orang muji kita, saya arahkan Anda masuk telinga kanan, keluar kanan lagi, supaya jangan ada garis sedikit pun. Keluar mental.
Nggak ada bobotnya. Kalau istri kita menegur kita, berangkat dari mengenal kita. Kok menderita buka bapak? Ibu-ibu nggak usah ketawa, sama juga Anda. Jangan nikmati pujian suami orang. Lebih nikmatilah teguran suami sendiri. Enggak ada amin kalau khotbah begini. Udah dipuji suami orang, dipakai lagi jadi referensi untuk suaminya. Pulang dari gereja, ngomong sama suaminya, papi, loh kenapa Mi baru gereja kok marah-marah? Tahu nggak papi? Banyak bapak-bapak di gereja bilang aku sabar dan keibuan sambil marah. Ini kan kesurupan tingkat tinggi nih. Ini kan tawa nyambung nggak sih? Ya nyambung lah, orang kau yang kumaksud ya nyambung lah. Ini masalahnya. Akhirnya kita suka sekali memegang penilaian-penilaian orang. Padahal orang nggak pernah nanti jadi hakim, nggak pernah. Tuhan yang jadi hakim. Makanya penilaian orang, maki-makian orang, nggak usah terganggu lah. Bu tahu nggak bu? Muka ibu itu jelek, nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Kan nggak ada berbobot dia ngomong itu, orang nggak bernilai. Makanya balaslah kejahatan dengan bohong kau. Ini masalahnya. Nah, kalau kita lihat, tampilkan lagi ayatnya operator. Foto saya nggak usah lah, nggak ada cakep-cakepnya. Ayat ini terdiri dari 2 ayat. Yang paling berbobot kalimat pertama. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi itu nilai. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, itu dampak dari nilai. Makanya kalau konstruktif, kalimat ini, kalimat pertama itu kalimat pengakibat. Ulangi kalimat apa? Kalimat kedua kalimat akibat. Sudah jadi struktur kalimat, semua kalimat akibat memberi diri bergantung absolut kepada pengakibat. Kalau nggak ada pengakibat Bapak Ibu sekalian, kalau nggak ada pengakibat, apa bobot akibat? Halusinasi. Maka fokus kita adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, karena ini penentu. Ulangi apa? Penentu. Jangan terlalu hafal, jangan terlalu fokus kepada ayat-ayat yang tidak penentu. Karena Anda nggak bisa kuat nanti dalam masa penghakiman. Halo? Sakit sembuh itu nggak penentu. Makanya kesembuhan bukan ciri utama orang Kristen. Siumanlah Anda. Halo Bapak Ibu jemaat sekalian, tolong jawab. Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Niat masuk surga nggak? Ya niat matilah. Ada apa Kristen ini? Kalau doa kesembuhan melulu, delay terus kita ke surganya. Naik pesawat ke Medan, kalau delay komplain kau. Delay 3 kali, ngamuk kau. Ke surga delay, haleluya. Ada apa ini? Pembodohan masif ini loh. Tolong tersinggung. Akhirnya yang nggak penentu kita pegang, maka itulah yang disebut jangan serupa dengan dunia ini. Maafkan saya, ulangi. Orang Kristen suka kesembuhan nggak? Jawab dong. Agama lain suka nggak kesembuhan? Maafkan saya, penjahat, koruptor suka nggak kesembuhan? Kalau gitu siuman dong. Kalau sampai penjahat pun suka, berarti kesembuhan itu nggak ada istimewanya. Penjahat pun suka. Halo, bangun. Penjahat pun suka. Nggak ada istimewanya dong. Sekarang jawab, ada nggak firman Tuhan berkata, kasihlah musuhmu? Nggak ada jawaban. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, ada nggak? Jika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, ada nggak? Jawab, penjahat suka nggak itu? Enggak. Agama lain suka nggak? Enggak. Orang Kristen suka nggak? Masalahnya enggak juga. Ayolah, jangan ada dusta di antara kita lah.
Mana bisa kita ngerti tema ini kalau kita masih serupa dengan dunia ini. Yang disukai penjahat kita sukai, yang nggak disukai penjahat kita juga nggak disukai. Ada apa Kristen ini? Maka jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kerohanian yang terbaik menurut Tuhan adalah ayat 14 kalimat pertama. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Masalahnya, apakah khotbah bagus, sistematis, sampai orang mengerti dan mengambil keputusan ikut Tuhan? Apakah khotbah seperti itu otomatis kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi? Tidak. Belum tentu. Karena itu bobotnya masih khotbahnya yang benar. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi itu orangnya yang benar. Makanya Yakobus 5 ayat 16, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jawab jemaat, apanya yang benar? Doanya atau orangnya? Ada nggak khotbahnya benar, orangnya nggak benar? Ada. Ini masalahnya. Ada orang menyembah, itu yang saya bilang, ada orang menyembah gemetar-gemetar, pulang istrinya gemetar sama dia. Ketawa kalian ini kayaknya nyambung nih. Ada singers gemetar-gemetar penyembahannya, tapi bisa pulang naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama dia. Akhirnya kita rohani di kegiatan, bukan rohani di kehidupan. Mana bisa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dengan khotbah bagus walaupun diperlukan, dengan penyembahan bagus walaupun diperlukan, tetapi nggak bisa itu otomatis mengangkat kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Untuk bisa memahami ini Bapak Ibu, ini nilai, maka kita dekati dulu pribadi si pencipta. Kita dekati siapa? Mau nggak kita samakan persepsi pencipta kita itu sempurna? Halo? Sempurna nggak? Sempurna. Kesempurnaan sesuatu pribadi lihat di karyanya. Saya jago loh main piano, coba main. Ah, nggak bisa sih, nggak jago itu. Lihat di karyanya. Maka Allah menciptakan semua pada bagian pertama. Saya lebih suka kata bagian daripada hari pertama. Karena kita kejebak kalau hari pertama, ketika Tuhan menciptakan hari pertama, sudah ada matahari nggak? Belum. Maka kalau hari kita selalu bicara 24 jam ada matahari. Bagian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sebelum manusia diciptakan, Allah tidak mau menciptakan sebelum dia evaluasi setiap ciptaan. Yang ditutup dengan kalimat pada ayat 10, ayat 12, ayat 18, ayat 21, ayat 25. Maka Allah melihat semuanya itu baik. Maka Allah melihat semuanya itu baik. Baru semua bagian kelima ini diciptakan. Kalimat berikutnya, kata baik-baik tadi masuk kepada baiklah kita menciptakan manusia. Puncak ciptaan menunjukkan kesempurnaan Allah, karyanya manusia. Apa itu? Marilah kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Luar biasa. Halo, kalau ciptaan, saya ulangi, kalau ciptaan berhak nggak menentukan untuk apa dia dicipta? Berhak nggak? Nggak. Yang menciptakan yang berhak. Bisa nggak Tuhan ciptakan? Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa King Kong. Bisa nggak? Ya bisa. Bisa protes nggak kita? Nggak bisa. Dalam ketidakbisaan kita memilih sesuatu, Tuhan ciptakan kita sempurna. Tepuk tangan yang keras. Di mana letak kesempurnaannya? Pada image of God, imago Dei, gambar Allah. Fungsi gambar, halo jemaat, fungsi gambar selamanya menceritakan aslinya. Sorry, siapa yang belum pernah difoto, tolong angkat tangan Anda.
Saya nanti minta tolong nanti petugas memfoto Anda close up 10 kali. Halo, foto Anda adalah gambar Anda. Setuju? Gambar Anda berfungsi menceritakan Anda. Kalau saya lihat fotonya Bu Esther, terus saya lihat, bagus sekali ini Monas. Saya ada gangguan jiwa. Kenapa gambar Bu Esther menceritakan Monas? Apa kaitannya? Nyambung nggak sih? Halo, Anda dan saya bernilai kalau menceritakan Tuhan. Di mana? Di mana saja dan kapan saja. Foto kita diletakkan di ruang tamu, di kamar tidur, di dapur, tetap nggak konsisten menceritakan kita. Halo? Diletakkan ke toilet, ngambek nggak dia? Enggak. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, kalau tersirat di balik kata-kata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi. Kalau saya khotbah-khotbah, tapi saya kecewa banget dengan perkawinan saya, mana pernah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi? Bapak-bapak, ibu-ibu, kau kecewa dengan istrimu, dengan suamimu, bertobatlah Anda. Ini penting. Mengapa kita mengucap syukur dalam segala hal? Karena apa? God is good. Bohong kau. All the time hanya di bibir doang kan? Kenapa suka ngamuk? Kenapa suka marah? Kok bisa berbuat dosa nggak ketahuan lega? Ini dia. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, supaya melalui itu ada kuasa kita terhadap seluruh ciptaan yang dikabas, yang diberikan Tuhan untuk tunduk kepada kita sepanjang ada gambar Allah. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya supaya mereka berkuasa. Berkuasa itu akibat daripada gambar. Sehingga kita bisa mengelola alam semesta, kita bisa menata waktu, kita menguasai keadaan situasi. Bukan keadaan situasi menguasai kita, bukan materi yang menguasai kita. Kita yang menguasai materi. Kita paling mulia dari seluruh ciptaan yang lain karena ada gambar Allah. Ini penting. Di mana gambar Allah itu terjadi, catat baik-baik supaya kita ngerti apa makna Natal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi. Di mana Allah berkata Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya, tapi yang satu itu jangan kau makan buahnya, nanti kau akan mati. Berarti fokusnya buahnya atau perintahnya? Perintahnya, bukan buahnya. Anda dan saya kurang kerjaan menyebut nama buah itu buah kuldi, buah simalakam, itu buah kurang kerjaan. Beberapa abad yang lampau ada beberapa kaum intelektual Kristen mau meneliti buah apa itu kurang kerjaan. Fokusnya bukan buahnya. Apakah itu rambutan, apakah itu mangga, durian, atau sotul, nggak penting. Maaf Pak Martin, sotul itu kecapi. Ampuni mereka ini. Artinya tahu nggak Bapak Ibu? Halo, siuman yuk. Artinya, kalau kita taat, terangkat kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Karena ketaatan satu-satunya, nggak ada duanya. Perhatikan Bapak Ibu anak muda, nggak ada duanya. Ketaatan satu-satunya statement hidup yang berbobot kita mengatakan, aku ciptaanmu Tuhan. Ketaatan satu-satunya statement hidup yang berbobot kita mengatakan, aku ciptaanmu Tuhan. Karena konsekuensi logis diciptakan, paling cocok dipakai si pencipta. Di situ baru yang diciptakan bernilai. Nilai di mana? Bukan di harga. Nilai di mana? Di fungsi. Handphone Anda harganya 20 juta, puji Tuhan. Handphone saya harga 1,5 juta, puji Tuhan. Orang nggak cerdas melihat nilai itu harganya, 20 juta.
Enggak, bukan itu nilai. Itu nilai dangkal. Berfungsi atau nggak berfungsi? Handphone Pak Ridwan berapa? 1,5 juta. Bisa digunakan nggak? Bisa. Kau berapa? 20 juta. Bisa digunakan nggak? Enggak. Nggak bernilai. Nyambung nggak? Nggak bernilai. Bapak-bapak, fungsi kau mengasihi istri. Begitu kau nggak kasih istrimu, nggak bernilai kau. Biarpun kau gelar-gelarnya pintar, kedudukan kau jabatan tinggi di jabatan, pengacara terkenal, masa bodoh, nggak bernilai kau. Ini penting. Kok melawan wajah Anda ini? Ayolah. Maka Bapak Ibu, ketika kita taat, itu satu-satunya statement hidup yang berbobot mengatakan, kau Tuhanku. Khotbah yang bagus diperlukan gereja, tetapi tidak pernah berbobot khotbah yang bagus itu kalau khotbah itu nggak dilakukan. Nggak berbobot. Pujian-pujian yang bagus sampai terharu-terharu, bagus, tapi itu tidak pernah berbobot. Kalau nyanyian yang kita angkat itu tidak didasari oleh ketaatan. Kalau kita menyanyikan lagu, hidup ini adalah kesempatan. Tapi kalau kita nyanyi begitu, kita malas baca Alkitab, kita penipu-penipu ulung. Jangan pura-pura nggak dengar. Pembohong orang-orang ini. Yang malas baca Alkitab dia saya. Pembohong Anda. Kesempatan apa? Kok nggak kau baca Alkitab tiap hari? Ini penting. Ku tak membawa apapun juga, nyanyi terharu-terharu. Ku tinggal semua, tapi kau pamer jam tangan kau yang mahal, tas kau yang mahal. Itu mengejek Tuhan. Kok jadi nilai yang gak kita bawa? Kok jadi nilai yang akan kita tinggalkan? Ayolah. Saya sedih, sekarang banyak pendeta-pendeta asal ketemu, ngobrolnya tentang firman. Enggak, ngobrolnya tentang berlian lu berapa karat. Jam tangan lu berapa Richard Miller ya, berapa miliar. Ini kan pembodohan masif ini. Ini penting sekali, supaya kita nggak main-main dalam merayakan Natal. Ketika kita taat, di situ kita sebenarnya sedang punya statement hidup yang berbobot. Aku menyembah Engkau Tuhan. Hanya ketaatan, kesimpulan penyembahan. Semua penyembahan-penyembahan, angkat tangan terharu-terharu, kalau nggak taat, itu sekedar keterampilan dan hanya manipulasi emosi. Absolutely. Ini penting sekali. Makanya nilai itu di pelaku firman itu penentu. Makanya Alkitab berkata iman tanpa perbuatan, lanjut, mati. Khotbah tanpa perbuatan, bahasa roh tanpa perbuatan, mati semua itu. Ya, tampilkan operator Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Lihat ayat 21 apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam. Bukan. Bukan, ini tegas, ini penentu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Apakah bentuknya khotbah, penyembahan, mujizat-mujizat? Bukan. Ayat B-nya apa? Sama-sama baca. 1, 2, ya. Melainkan. Itu gambaran ketaatan nggak? Iya Bapak Ibu jemaat sekalian. Sekarang terjadi kekeliruan tentang rohani. Ayat 22. Apa itu ayat 22? Pada hari terakhir berapa orang? Kalau Alkitab bilang banyak, itu tidak relatif. Memang benar-benar mayoritas. Catat. Catat ya. Mayoritas orang-orang melayani Tuhan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namamu? 3 hal ini mewakili aktivitas-aktivitas para pelayan-pelayan, tetapi tidak pelaku firman. Jangan kalian bilang, hamba Tuhan diurapi setiap mendoakan orang sakit sembuh.
ketipu Anda. Bukan itu ukuran rohani Bapak Ibu. Supaya kita maknai Natal dengan benar. Apa jadinya? Ayat 23. Apa katanya? Sama-sama baca. 1, 2, iya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata apa? Ayat ini bukan gertakan Bapak Ibu. Ini pasti digenapi. Gemetarlah baca ayat ini. Malanglah nasibmu Bapak Ibu kita sekalian, kalau memaknai Kristen khotbah bagus, pelayanan sibuk, tetapi dendam tetap jalan. Menyimpan kesalahan Eda, Ibu Tohamudo Eda, ipar masih terus berjalan sampai sekarang. Gak damai sama menantu, benci sama mertua, selesai. Ini penting sekali. Mana ada penghargaan Tuhan jadi manusia dengan khotbah-khotbah, dengan aktivitas gereja, kalau nggak taat. Ini masalahnya. Oleh karena itu, sebaliknya, kalau kau makan buah itu, kau akan mati. Halo jemaat sekalian, lihatlah yang serius menurut Tuhan serius. Kalau kau makan, artinya apa? Kalau kau nggak taat. Kalau kau nggak taat, kau akan mati. Mati itu representatif dengan itu yang paling mengerikan. Maafkan saya, sampai mati Anda nggak punya keturunan, sampai mati sakitmu nggak sembuh, nggak serius. Sampai mati kita nggak pelaku firman, selesai. Ini penting sekali supaya kita selaras dengan pikiran dan perasaan Kristus berkenaan dengan nilai. Tidak ada yang rohani di mata Tuhan selain pelaku firman. Nggak ada lagi. Sampai mati Anda nggak bisa khotbah, nggak ada masalah. Karena bisa khotbah nggak penentu. Saking nggak penentunya, nggak semua orang percaya harus khotbah. Sampai mati Anda nggak bisa bahasa roh, nggak ada masalah. Karena itu nggak penentu. Jangan ada di antara kita anti bahasa roh. Karena Alkitab mencatat ada bahasa roh. Tapi itu tidak penentu. Jangan lagi yang nggak penentu, kita kejar. Ditambah lagi banyak, nggak banyak lah, beberapa gereja yang saya ketemui. Habis khotbah saya, tiba-tiba gembalanya berdiri, berbahasa roh, terus dia terjemahkan. Aku Allah Bapa. Aku tunggu kalian di Israel. Cepat daftar. Bingung saya. Kok Allah Bapa kurang kerjaan ngurus pendaftaran ke Israel? Aduh, kadang-kadang mau nangis, mau marah, kok dan jemaat itu nggak ngerti. Amin. Aku daftar. Ya Tuhan. Sampai mati pun nggak ke Israel, kalian nggak ada masalah. Ayo dong. Dan ini terjadi sekarang. Terus kalian tinggal diem. Kalian harus bertanggung jawab menceritakan kebenaran-kebenaran. Ini penting sekali. Sampai saya di Israel dan memimpin perjalanan sambil ngajar. Ada di sebelah sana orang-orang Indonesia. Saudara-saudara, Allah bicara. Kalau nggak dibaptis Sungai Yordan, nggak sah baptisannya. Ada apa lagi ini? Anda dibaptis Sungai Yordan atau Ciliwung, sama rohaninya. Yang penting dalam nama siapa kau dibaptis? Ayo dong. Di bagian tempat lain lagi saya lihat. Aduh, udah sekarang keluarkan kantong-kantongnya. Silat. Korek tanah Israel. Bawa. Ini tanah diberkati. Letakkan di rumah kalian, nanti diberkati rumah kalian. Ini kan mental dukun ini. Ada apa ini? Dan itu diikuti. Dan lebih banyak yang percaya nggak penentu. Ini masalahnya. Berimanlah sakitmu sembuh. Kalau nggak sembuh, pasti ada yang nggak beres. Ada apa lagi? Halo? Jujur, niat kita ke surga kan? Harus mati kan? Jujur dong, kalau orang benar, tahu nggak mana paling efektif untuk kita mati? Kanker atau bisul? Orang benar kalau kena kanker, terima kasih Tuhan, lebih cepat aku masuk surga. Udah gitu. Kalau bisul, lama kali. Supaya waras kita ini semua.
Sakit itu, kanker itu nangis bagi orang nggak percaya dan bagi kanak-kanak rohani. Yang kanak-kanak rohani lihat saya, bertobatlah kalian. Kanker itu menolong cepat kita masuk surga. Oh Yerusalem, kota mulia. Lanjut. Malaikat langsung kasih backsound. Bohong rindu. Doa kesembuhan terus, rindu kapan matinya kau? Enggak, saya sedih sekarang. Udah mengerikan sekarang ini. Enggak, taat itu nilai paling buruk. Taat itu nilai yang paling mulia. Udah itu aja. Sampai-sampai Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan mati. Itu penentu sekali. Ibu-ibu, Tuhan bilang, hai istri, tunduk pada suami. Kalau kau lawan suami, itu mengerikan. Kalau nggak percaya kau, matilah nanti malam, tanya sama Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan ini. Enggak, maksud saya apa? Rata-rata orang mati dulu baru insaf. Expire. Makanya bersyukurlah Anda sebelum mati dengar khotbah hari ini. Supaya kalau tahun depan mati agak beres hidup kita ini. Dokun ma ulu. Iyalah, udah ngelawan suami, Tuhan tolong aku berdoa mobilku Innova jadi Alphard. Ya Tuhan, ada apa ini di sini nih? Nggak heran jauh-jauh hari Tuhan berkata banyak yang terpanggil. Lanjut. Jawab, itu gertakan atau pasti digenapi? Gemetar dong, baca itu. Saya persingkat, saya mau khotbah 2 jam 3 jam nanti menderita kalian. Saya persingkat, mana lebih serius, kanker atau bisul? Dari mana kalian sebut itu? Harus ada data dong. Ada orang jago tata kata tanpa data. Lihatlah serius tidak serius satu masalah dengan sederhana dalam 3 hal. Pertama, akibatnya. Ya tentu kanker lebih serius. Karena kanker bisa mati, bisul enggak. Kanker lebih serius. Dari apa? Siapa yang turun tangan mengatasi masalah? Kanker minimal 2 dokter spesialis. Kalau kalian sakit bisul, saya arahkan. Nggak usah ke dokter. Tantangin itu bisul. Pelototin, terus nanti dia gede, kemerah-merahan, kebiru-biruan, ada matanya, meletus, sembuh, pengalaman pribadi. Yang ketiga, mana lebih berbobot sukacitanya? Sembuh kanker atau sembuh bisul? Ngerti nggak maksud saya? Halo? Mana lebih serius? Dosa atau kanker? Tetapi kenapa ada bapak-bapak dibilang, Pak, jangan ngerokok itu dosa. Mana loh, melawan dia. Apaan dosa? Jisamsu, jiwa sampai surga. Susah. Dibilang dosa, nggak takut nih orang. Dokter bilang, Pak, berhenti merokok. Kenapa dok? Anda kanker paru-paru stadium akhir. Berhenti nggak? Makanya yang merokok tolong sakit parah supaya berhenti kau. Daripada berhenti nyawa kau, berhentilah rokok kau itu. Tolong tersinggung yang merokok. Ibu-ibu ditegur, bu, jangan ngelawan suami. Enak aja Pak Pendeta. Kalau nggak gitu, suami saya ngelunjak. Galak. Dibilang dosa ngelawan suami, galak deh. Dia bilang, bu, ibu itu kanker rahim stadium akhir. Nangis gak dia? Makanya sering-seringlah kau sakit parah supaya nangis kau. Hancur hati kau itu. Ini masalahnya. Makanya nggak heran. Banyak sekali orang sakit dulu baru bertobat. Termasuk yang di depan kalian ini. Sakit jantung saya parah. 6 bulan 23 hari saya opname di rumah sakit Cipto. 6 bulan 23 hari. Jangankan duduk, miringkan badan aja nggak bisa. Kepala kardiolog rumah sakit saat itu Profesor Dr. Kadarman berkata, nggak ada harapan hidup saya. Memang saat itu belum ada rumah sakit harapan kita. Berat saya 32 kg. Super langsing. Mau langsing kalian, sakit jantung lah. Dosa lebih serius daripada penyakit. Karena apa? Akibatnya upah dosa maut, bukan upah kanker maut. Tolong jawab Bapak Ibu jemaat sekalian, ada nggak orang sakit kanker didoakan nggak sembuh, didoakan nggak sembuh, didoakan nggak sembuh, mati tetap masuk surga? Ada nggak? Ada. Sekali lagi, kalau nggak percaya kalian, matilah nanti malam, intiplah di surga. Ada.
Sebaliknya, ada nggak orang sakit kanker disembuhkan oleh kuasa Kristus? Sembuh, mati tetap masuk neraka. Ada nggak? Bukan ada, banyak. Karena rata-rata orang sakit tujuannya bukan bertobat, tujuannya sembuh. Makanya Tuhan kasih tahu pelajaran yang utama itu kepada murid-muridnya bagian kuliah terakhir, Lukas 17. 10 orang sakit kusta, semuanya sembuh. Tetapi berapa yang menyenangkan hati Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Catat dong, bebek. Kalau Tuhan meletakkan sukacitanya di kesembuhan, konsisten dong. 10 sembuh, 10-10-nya Tuhan sukacita dong. Kenyataan kan kagak. Terus Tuhan bilang apa? Petrus dan kawan-kawan, bukankah semuanya telah sembuh? Itu pelajaran. Pertanyaan retoris sebagai bahan perenungan. Yaitu apa? Kemana yang satu lagi? 9 lagi. Kemana? Artinya banyak orang sembuh binasa. Karena nggak bertobat. Ini masalahnya. Maka Bapak Ibu, lebih besar sukacita mana dosa diampuni atau kanker sembuh? Itu Alkitab. Jika satu orang saja bertobat, lanjut. Seisi surga bersorak-sorak. Ini penting sekali supaya Anda mengerti. Maka, saya dulu dosen musik, saya amat-amati lagu terbaik di dunia itu lagu gereja. Salah satu adalah lagu Natal. Joy itu sukacita surgawi yang membuat kita bisa mengampuni kesalahan orang lain dan tidak menyimpannya. Joy itu memampukan kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Joy itu bisa membuat kita tetap setia dalam perkawinan bagaimanapun kelakuan pasangan kita. Itu joy. Makanya lagunya dari surga. Do tinggi, ke dunia do rendah. Do si la sol fa mi. Tahu kalian? Turun. Ketika dunia mengalami joy, diangkat ke do tinggi, gambaran doa Bapa kami. Jadilah kepada kami di bumi seperti sola la si. Yes. Maka bait berikutnya lincah. Tam taram tam taram tam taram tam taram tararam tam 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 tam. Itu joy sukacita yang bersifat kekal. Tapi banyak orang Natal sekedar happy, sukacita karena situasi dan sifatnya sementara. Kalau nggak ada pohon Natal, Natal kita gimana? Pohon Natal itu boleh, tapi itu happy. Makanya pohon Natal itu Januari copot dong. Niat kau pasang lagi bulan Juli, janganlah. Termasuk pakaian-pakaian hijau merah ini hanya sementara. Desember. Kalau Februari kau pakai lagi, berarti kau dari partai PDI, dari P3 kau itu. Mau pilpres rupanya kau. Sementara. Makanya banyak sekarang berita-berita Natal bobotnya happy. Dari siapa? Dari si Saleh. Nggak tahu saya marga apa di si Saleh ini. Saleh up 70%. Jangan pura-pura nggak ngerti lah ibu-ibu. Rata-rata mall itu memberitakan Merry Christmas. Merry Christmas. Bukan untuk meninggalkan dosa. Cepat belanja. Saleh up 70%. Itu sukacita dari bumi. Notasinya rata. Mimi. Ayo makan mie. Hanya itu aja. Maka rayakanlah Natal. Pertama, tinggalkan dosa dan kejahatan. Katakan amin. Yang penipu jangan lagi penipu lah. Yang pemarah jangan lagi pemarah. Yang pemalas jangan lagi pemalas. Yang pelit jangan lagi pelit. Kalau pelit-pelit orang Batak, kalau pelit lagunya diganti. Apa itu? Holit gitu. Sorry Pak Martin. Terakhir udah diingatin saya nih. Dari tadi saya udah lirik angka kau itu. Natal pertama bagi orang nggak percaya, joy to the world, yaitu kesukaan bagi seluruh bangsa. Kanker sembuh itu bukan kesukaan seluruh bangsa. Nggak semua di dunia ini sakit kanker. Lumpuh berjalan, nggak semua orang di dunia ini lumpuh. Tetapi semua orang di dunia ini telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka Natal yang utama, bertobat minta ampun.
Yang berzina jangan lagi berzina, yang suka buka situs porno jangan lagi buka situs porno, yang suka kasar ngomong sama mami papinya stop, jangan ulangi. Yang malas belajar anak-anak jangan lagi malas belajar. Yang terakhir, mau kita diproses, ulangi, mau di apa? Di gereja kita diaspora ini ada pemuritan, ada kelas pendidikan untuk orang-orang teologi awam. Ikutin dong, nggak boleh ada di gereja difasilitasi jadi penonton, nggak boleh. Nanti kau nggak ke surga, nonton surga doang kau. Harus diproses supaya apa? Jadi pelaku-pelaku firman Tuhan sampai mati. Kita tutup dengan Yohanes 14 ayat 15. Kita diciptakan segambar dengan Allah. Allah adalah kasih. Maka kita harus kembali kepada kenanya semula sebagai makhluk kasih. Yohanes 14 ayat 15. Sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, tidak ada kerohanian yang terbaik di mata Tuhan selain mengasihi Dia. Kasihlah Allahmu dengan segenap, dengan segenap, dengan segenap. Itulah hukum yang pertama dan ini penting. Maka pulanglah dari tempat ini, baca Alkitab, jangan perhatikan janjinya, perhatikan perintahnya. Supaya kita menjadi keturunan Abraham, bapa orang beriman yang diperintahkan Tuhan dan ditaati walaupun tingkat kesulitannya paling tinggi. Abraham, ambil anakmu yang tunggal, yakni Ishak yang kau kasih, sembelih. Itu tingkat kesulitan ketat paling tinggi. Makanya dia bapak orang beriman. Kalau Tuhan bilang sama saya, Rituan Huta Barat, anak kau kan 2. Kenapa Tuhan? Ambil salah satu sembelih. Nggak mau Tuhan. Aku alamu, terserah, nggak mau. Makanya suara itu nggak pernah datang ke saya. Tapi Tuhan bilang kasih istrimu, kasih. Bawa perpuluhan, saya kalau dipepet mobilmu jangan dipepet balik, lakukan. Taat. Maka disitulah kemuliaan bagi Allah di tempatnya tinggi. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Masing-masing kita saat teduh sejenak 30-40 detik. Jika ada dosa dan kejahatan kita, secara langsung atau tidak langsung ditegur, berbahagialah Anda. Menunjukkan Anda itu bukan anak murahan, Anda bukan anak gampangan. Tetapi sebagai anak yang dikasihi, wajar ditegur. Jika engkau Bapak Ibu melalui kebenaran firman ini, kau ditegur malas baca Alkitab. Ke gereja pun harus disuruh-suruh. Ambil keputusan taat, taat, dan taat. Mulai dalam perkawinan. Karena lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi, lembaga perkawinan. Adam dan Hawa. Berita Natal utama disampaikan pada perkawinan Yusuf dan Maria. Oleh karena itu bapak-bapak, kasih istrimu, ibu-ibu, tunduk pada suamimu. Maka anak-anak, hormati orang tuamu. Yang sungguh-sungguh setuju, katakan amin. Mari kita berdoa. Tidak habis-habisnya kami kagum-kagum dan kagum kepada Engkau Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan berkenaan dengan Natal, hari lahirmu, satu sisi kami tahu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tapi sisi lain kami tahu, karena begitu serius kejadian kami berdosa. Oleh karena itu Tuhan, dalam kasih anugerah dan belas kasihan-Mu, mampukanlah setiap kami dengan sukacita bertobat, mengakui dosa dan kejahatan kami dengan hancur hati, dan dalam kasih anugerah-Mu, pimpin kami tidak lagi mengulangi dan mengulangi. Penghargaan kami kepada karyamu yang agung datang ke dunia dengan Natal, bahkan berkaitan dengan kesatuan kaum berkorban. Tolonglah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Situasi bagaimanapun, kesulitan apapun, tolong Roh Kudus, jangan pernah kami korbankan ketaatan menjadi pelaku firman apapun situasi kami.
Kalau gagal, kami tidak mau menyerah, kami ulangi. Kalau gagal, kami tidak mau menyerah, kami ulangi. Sampai pelaku-pelaku firman itu kesukaan jemaatmu Tuhan, kesukaan kami bapak-bapak, kesukaan ibu-ibu, kesukaan anak-anak kami Tuhan. Maka Natal yang sejati, kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi, melingkupi hati kami, hidup kami, masa depan kami. Akibatnya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran memberkati hidup kami yang berkenan kepada Engkau, karena kami mau responi karyamu yang mulia dengan taat, taat, dan taat. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.